aku Maya, kembali lagi di PKL Stories. Hari ini kita bersama narasumber dari TPK. Boleh diperkenalkan namanya? Halo, aku Lia dari kelas 11 TPK. Aku Naislam Rahman dari kelas 11 TPK. Kalau boleh tahu kalian magang di mana nih? Kita berdua beda tempat magang. Jadi aku magangnya itu di Pedurungan di CV Enggal Jaya. Kalau aku di Duta Mulia Teknik itu di Jalan Gombel Lama. Hari ini aku bawa beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, bisa berkenan untuk dijawab. Pertama, apa sih tantangan terbesar kalian yang sering dihadapi saat PKL? Tantangan terbesar itu ada saat kita masuk ke tempat PKL tersebut, kita mungkin awal-awal itu susah untuk bersosialisasi dan gabung ke para pekerjanya itu. Kalau kakaknya ada sama kurang lebih kayak Lia, tapi mungkin juga komunikasi sih yang susah, apalagi kalau saya kan pemalu. Iya, Jadi susah ya bersosialisasi. Iya. Terus yang kedua, ada apa aja sih dokumen yang harus disiapin buat adik-adik nih kalau mau PKL, itu apa aja? Kalau biasanya itu guru TPK udah menyarankan dan udah membagi tempat buat siswanya. Itu nanti udah diajuin sama gurunya, jadi kita tinggal terima jadi aja dan berangkat. Kalau mau mengajukan PKL sendiri juga boleh, ya, tapi mencari tempat sendiri. Jadi kita pengajuannya juga berangkat sendiri. Oke. Jadi udah ada yang disiapin, tapi kalau mau ke tempat lain juga boleh. Boleh. Oke. Terus apa sih kira-kira minusnya menurut kalian nih? Kalau magang tuh minusnya apa gitu? Minusnya mungkin itu ya di tempat magangnya itu kekurangan fasilitas, mungkin untuk sholat itu kan kadang kurang ya. Ya berarti tergantung tempat magang Iya. ya. Kakaknya ada nggak? Kalau aku sih lingkungannya, kalau nggak cocok pasti ngerasanya kayak pengen cepet-cepet selesai. Sulit ya, Iya, semakin sulit beradaptasi. Oke. Kalau selama magang, kakak tuh mendapatkan uang saku atau gaji nggak? Kalau boleh tahu kisarannya seperti apa kalau semisal dapat ya? Ada. Oh ada. Itu Kalau kakaknya ada nggak? Ada, tapi enggak kayak per bulan, per hari, atau per minggu gitu. Jadi kayak nggak menentukan. Kalau kakaknya tadi? Ada, itu dihitung kalau kita masuk. Jadi kalau nggak masuk ya berarti itu dipotong. Kayak sistemnya kayak uang makan berarti? Iya, itu gantinya uang makan. Kayak uang makan gitu. Berarti nggak semua ya, tergantung tempat magangnya. Iya. Oke. Terus hal-hal apa aja yang tidak boleh dilakukan saat magang dan wajib kita tahu dari awal? Yang nggak boleh itu saat kita bolos nggak masuk gitu. Ya benar. Kalau dari aku sih ucapan tuh ya dijaga, harus sopan santun. Oke. Kalau saat pertama kali datang ke tempat magang, baiknya tuh kita ngapain sih gitu, biar adik-adiknya tahu nih kalau mau magang kita baru masuk nggak tahu apa-apa nih kak gitu. Kita harus ngapain? Kalau aku sih biasanya waktu aku PKL pertama kali itu, karena lingkungannya bener-bener baru buat aku, jadi aku kan nggak paham apa-apa tuh di situ. Kebetulan ada siswa lain dari sekolah lain itu udah PKL lama di situ. Jadi yang aku lakukan itu di situ tanya dulu sama siswa PKL lain, karena mereka kan berpengalaman. Jadi mau nggak mau harus bersosialisasi ya. Kakaknya ada nggak? Sama aku waktu pertama kali datang itu kenalan sama bapak-bapak yang kerja di situ dulu, terus nanti diarahin kalau mau istirahat diarahin kemana gitu. Terus ada pertanyaan satu lagi, apakah kita harus benar-benar menguasai materi yang dipelajari di kelas 10 sebelum magang? Iya, itu harus banget, karena nanti itu bisa membantu kita saat kita PKL. Terus skill apa sih yang paling penting dan sangat membantu saat PKL gitu? Kalau kelas 11 itu kan materinya tentang teknik bubut nih, bubut kayak komponen gitu. Nah itu paling penting pas cari bengkel itu harus sama yang sesuai jurusan yang kita pelajari. Jadi waktu kita masuk kita udah punya skill lebih banyak bubut itu, jadi di sana kita bisa bantu-bantu bubut. Kalau tadi kan bilangnya susah nih beradaptasi, kira-kira ada tips gak buat adik-adiknya cara beradaptasi, apalagi kalau semisal dapetnya yang beda nih, bukan bengkel tapi kantor semisal, atau lingkungannya agak berbeda gitu. Ada tips nggak buat adik-adiknya? Kebetulan teman kita ada yang di kayak perkantoran gitu, cuma tetap bengkel tapi dia di bagian perkantorannya. Itu mereka
Beradaptasinya harus bener-bener yang ekstra gitu sih, apalagi kalau orangnya pemalu itu susah. Susah, Jadi kita harus bener-bener nyocokin diri di situ. Oke. Kalau Lani ada nggak? Mungkin kita harus lebih berani bertanya gitu ya. Oh. Jadi kalau setelah itu kan kita gampang bersosialisasi. Kira-kira ada tips nggak supaya magangnya lancar atau memberikan kesan yang baik untuk kalian sendiri dan temen yang ada di tempat magang, untuk atasan gitu? Mungkin tips untuk bisa lancar saat PKL itu, kalau praktik di sekolah kita harus benar-benar ekstra apa ya namanya, kayak kita lebih benar-benar giat gitu. Jadi saat PKL kita nggak bingung mau ngapain. Iya. Terus Kak, ada nggak? Ada lagi? Sama sih kurang lebih, cuma ya tipsnya itu harus nyaman gak nyaman, kita harus tetap ngerasa kayak itu lingkungan baru buat kita harus beradaptasi terus. Kira-kira ada pesan dan kesan nggak buat adik-adik untuk yang belum magang gitu, biar mereka semangat kayak nggak pesimis. Aduh magang di mana ya? Aduh Iya, itu takut gitu. jangan takut kalau mau nyari magang itu sebenarnya gampang banget, apalagi kan kita punya guru jurusan masing-masing, itu kan nanti bisa diarahin, minta pengarahan, itu juga bisa. Gitu ya, kesan-kesannya ya. Iya. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri podcast dan menjawab pertanyaan dari adik-adik. Iya, Sama-sama. Sekian episode PKL Stories hari ini. Kembali lagi di PKL Stories tahun depan. See you guys. Yuk.